Selamat merayakan HUT GKI ke-181 tahun. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena tahun ini kita masih bersama-sama merayakan Paskah, walaupun kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi akan makna dari Paskah itu. Biarlah keluarga kita boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama kita renungkan, yaitu terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 dengan perikop kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah pembuktian bahwa Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang hidup. Dan melalui kebangkitan Kristus, Allah telah melewati maut dan mengalahkan maut sebagai pembuktian bahwa iman Kristen adalah iman yang hidup. Dan melalui kebangkitannya, Ia memberikan suatu harapan baru bagi kita di dalam kita mengikut Dia, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Dua pasal terakhir dari Injil Yohanes, yaitu pasal 20 dan pasal 21, itu merangkum akan semua maksud rencana Allah yang dikerjakan oleh Kristus. Yang pertama adalah mencatat dalam pasal 20 bicara tentang kebangkitan Kristus, dan juga di dalam pasal 20 ia meyakinkan murid-murid bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan yang kedua di pasal 21 itu berbicara bagaimana Allah memandatkan misi pelayanan kepada murid-murid untuk mereka melakukan misinya, meneruskan akan pelayanan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kronologi yang ditulis oleh Yohanes dalam pasal 20 tentang kebangkitan Kristus dimulai dengan suatu berita bahwa mayat Yesus diambil oleh orang yang disampaikan oleh Maria Magdalena yang pada pagi-pagi datang ke kubur Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria pulang dan menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain, yaitu murid-murid yang dikasihi dan Petrus, dan mereka berlari dengan cepat dan kencang untuk melihat apa yang terjadi di kuburan. Dan murid yang dikasihi itu datang dan menjenguk tapi tidak masuk ke dalam. Petrus datang dan langsung melihat ke dalam dan melihat apa yang terjadi, bahwa Yesus tidak ada di sana. Ibu bapak saudara, dari kronologis ini Yohanes mau memberikan kita satu gambaran dan mau meyakinkan orang percaya bahwa berita kebangkitan Kristus itu adalah berita yang benar, bukan berita hoax atau berita bohong. Dan melalui kebangkitannya itu dibuktikan dengan kubur kosong yang menandakan bahwa Allah di dalam Kristus telah mengalahkan maut itu. Mengapa murid-murid tidak percaya? Mengapa murid-murid tidak yakin? Karena ayat yang ke-9 berkata bahwa sebab selama ini mereka belum mengerti kitab suci, padahal sudah berulang kali Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang bisa kita lakukan melalui perenungan firman Tuhan, yaitu melalui Paskah pada tahun ini? Yang pertama, bahwa kebangkitan memberikan harapan baru bahwa Allah di dalam Kristus telah mengalahkan maut dan telah membasuh dosa kita dengan darahnya. Hal ini membuktikan bahwa Dia hidup. Dan yang kedua, melalui kebangkitan Kristus, iman kita kepadanya tidak sia-sia. Dan iman kita kepadanya itu menguatkan kita untuk kita tetap hidup di dalam Kristus, menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah kebenaran melalui kepercayaan kita kepada Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.